Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Babi Amiruddin. Di konten video ini saya mau review ya cara menanam labu ya atau waluh. Nah ini kalau dalam di bahasa Sunda saya lebih akan beri nama waluh ya, atau labu yang ukuran besar ya. Nah ini biasanya suka dibikin kalau menjelang hari raya besar Idul Fitri ya, itu suka dibikin kolak waluh ya, atau mungkin ada juga yang dibuat dodol, kemudian dibuat kue dan lain sebagainya. Ini tergantung kreativitasnya. Saya menanam labu ini kurang lebih sekitar 1,5 bulan ya. Waktu itu saya menanam eksperimen lah sebenarnya, kan dicoba dengan dari bijinya ya, kemudian saya semai, kemudian banyak yang jadi juga ya. Akhirnya saya coba tuh tanam di kebun saya ya. Itu bikin yang seedlingnya itu ya, yang sudah jadi itu ya, semaiannya itu 4 ya. Ternyata setelah ini mau mendekati 2 bulan ya, 2,5 bulan ini sudah muncul buah ya. Buahnya cukup besar ya, sudah ada yang bahkan ada yang besar juga. Nanti kita sama-sama review. Nah ternyata memang saya dapat literasi juga, baca-baca di internet, kemudian tanya-tanya ke orang, kalau menanam waluh itu jangan 1 gitu kan, minimal 2, bahkan mungkin bisa 3 atau 4. Nah kalau yang tujuannya 1 mungkin ketika menanam 1 bisa saja waluh itu tidak berbuah karena tidak terjadi mungkin yang namanya proses pembuahan atau apalah, itu teori biologinya mungkin gitu ya. Tapi saya coba aja gitu kan, saya tanam 4 ya. Ternyata yang jadi 3, yang satunya itu mati ya. Nah kebetulan si tanah itu sendiri itu bekas kompos ya, jadi banyak sekali komposnya. Pada saya berpasir ya, tanah itu berpasir, artinya tidak gembur banget tanahnya, tapi alhamdulillah jadi ya. Nanti kita sama-sama review ya, kita lihat buahnya ya, yang memang menjalar ke sana kemari ya. Saya biarkan saja, tapi harus tetap terkontrol ya. Oke, karena ini ada di sekitar pemukiman ya, perumahan, jangan sampai mengganggu mungkin genteng tetangga ya, atau rumah sebelah gitu. Oke, kita lihat ya hasilnya ya. Oke, coba kita lihat ya. Nah ini sebenarnya kebun tanaman hias saya ya, yang dibiarkan begitu saja liar, nanti tinggal dipanen. Nanti saya akan review tanaman hias juga ya, panen tanaman hias. Tidak hanya panen itu, tidak hanya buah, mungkin bunga potong, sayuran, tapi tanaman hias pun mungkin itu bisa kita panen juga, terutama jenis tanaman yang merambat. Nah ini kita bisa lihat dulu di sini ya. Nah ini pohonnya ya. Nah ini di sini saya nanam ya, ini di bawah ini. Nah ini kelihatan tuh batangnya. Kalau tidak salah 2 atau 3 yang jadi gitu. Ini sudah besarnya. Ini batangnya sudah gede besarnya. Ya, ini batangnya besar. Nah mungkin tapi yang bawah kecil ya. Ini ada juga nih, bawah kecil ya. Ini yang besar ternyata 1. Ya, jadi merembet ke sini, ini sampai ke atas. Ini ternyata kalau langsung terkena sinar matahari cepat berbuah ya. Ini ada buahnya ya. Ini buahnya nih.
sebaiknya sih memang yang satu itu dibuang ya, tapi itu beda apa ya, beda tunas ya, atau beda pohon sepertinya, terpisah, atau mungkin cabang pohon. Nah ini yang besar yang ini, jadi merembet sampai ke sana. Di sana juga ada tuh, ini di atas sana ada satu, di merambat ke tanaman plumeria ya. Ini indukannya nih, daunnya sudah pada tua. Ini yang di dalam juga ya, saya lihat yang di dalam nih. Ini ternyata di dalam ada juga di sana, bahkan besar ukurannya. Saya coba zoom. Yesus. Ini di sana juga ada nih. Tuh. Kelihatan buahnya. Besar banget itu. Nah, kemudian kita lihat lagi yang di ini ya, di luar. Jadi ini tadinya banyak ya. Nah, ini merambat sampai ke sini nih, tuh daunnya. Nah ini buahnya besar ya, ini buahnya besar sekali. Ini ukurannya kurang lebih sekitar 5 kiloan, bahkan mungkin lebih. Nah ini ada juga ya, ini yang masih kecil nih, masih kecil. Kemudian ini besar di atas. Ini ternyata. Jadi semakin tinggi ya, semakin terkena sinar matahari, si buahnya itu cepat besar ya. Jadi nanti saya biarkan saja besarnya. Nggak tahu sampai berapa bulan, saya juga nggak tahu apa namanya, belum baca ya. Yang bisa dikatakan tua itu nanti berapa bulan usianya. Mungkin harus tanya-tanya tuh, mungkin baca di Google, tanya ke Mbah Google. Seperti ini ya, siapa tahu mungkin teman-teman mau nyoba ya, mau coba nanam waluh. Tapi pada dasarnya jangan sampai si waluh itu atau labu itu ya mengganggu ya ke tanaman, mungkin inti misalkan. Ini saya banyak sekali tanamannya di sini, tapi ya alhamdulillah tidak mengganggu. Jadi ada bagian-bagian tunas yang sekiranya mengganggu ya, merambat ke situ dibuang. Seperti ini ya. Ini kan kena jambu, pohon jambu. Nah, saya juga punya tanaman kecipir ya, nih. Atau bahasa lokalnya itu jaat ya, bahasa Sundanya nih. Nggak sempat dipanen ya, tua, jadi biarkan aja nanti buat jadi bibit nih. Seperti ini kan, ini bibitnya nih. Nanti mungkin saya coba review. Saya juga sama ya, nanam kecipir itu atau jahat itu di satu lubang bisa 3 atau 4, bahkan bisa lebih.
Oke nih. Nah, ini buahnya ya, cukup besar. Nah, ini bakal buah ya. Jadi muncul bunga dulu, nanti bakal buah. Ini seperti ini ya. Ini yang ini nih. Ini bakal nanti bunga dulu baru muncul buah. Tapi tidak apa selalu jadi ya. Bahkan ada juga yang gagal misalkan. Oke. Demikian review saya tentang apa? Bertani labu ya. Bertani labu rumahan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mau mencoba ya, terutama yang punya lahan yang luas ya. Oke, semoga konten video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di konten video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.